Wa qala alaihi salatu wassalam fi fadli tasadduqi wal infaqi 'anillahi ta'ala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bersedekah dan infak untuk Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala. Ibna Adam, ini hadis qudsi, hadis yang maknanya dari Allah Ta'ala. Rasulullah SAW menyampaikan ini atas nama Allah. Lafaznya dari Rasulullah SAW, tapi maknanya adalah atas nama Allah Ta'ala. Ibna Adam, wahai anak Adam, anfiq, berinfaklah. Unfiq, maka aku, maksudnya Allah di sini akan memberi infak alaika, atasmu. Kalau Allah yang janji ini yang tak mungkin kemudian tidak ditepati. Janji Allah bagi orang yang mau berinfak, maka Allah Ta'ala akan berinfak atasnya. Allah mudahkan rezekinya, maknanya. Dan itu sangat nyata. Itu sangat-sangat nyata. Kan sampai beberapa tahun yang lalu ada gerakan-gerakan untuk sedekah, menyelesaikan masalah dengan sedekah, menyelesaikan utang dengan sedekah. So, ada gerakan besar-besar, sampai ada sebagian orang yang memang amalan-amalannya sedekah. Dan itu sudah tidak terhitung banyaknya kejadian-kejadian seperti itu. Maka dengan firman Allah unfiq alaik, sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran yang penting dan ringkas, bahwa kalau kita ingin dilancarkan rezekinya, ya kita lancarkan infaknya, gitu aja. Menunjukkan Allah nih. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma tala'ani syamsu, tidaklah terbit matahari illa wa ala janbaiha malakani, melainkan pada kedua sisinya atau kedua tepinya ada dua orang malaikat. Yaqulu ahaduhuma, berkata salah satu dari keduanya, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah pada orang yang berinfak khalafan, ganti. Wa yaqulul akharu, dan berkata mereka yang satunya lagi atau yang lain, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah pada orang yang menahan talafan, kebinasaan, kemusnahan, kepunahan, talafan. Itu dis. Qultu, aku Imam Al-Haddad berkata, mengomentari hadis ini, beliau mengatakan du'aul malaikati mustajab, sedangkan doa malaikat itu mustajab, dikabulkan. Malaikat pernah maksiat enggak? Enggak pernah. Makhluk Allah selalu taat, enggak pernah maksiat. Lalu doa, apa mungkin tidak makbul? Sedangkan kita kadang-kadang mengharapkan atau datang pada ulama minta didoakan. Padahal ulama ya enggak maksum, ya maksum hanya para anbiya. Itu aja kita harus doanya makbul, apalagi ini malaikat yang maksum, enggak pernah bersalah, enggak pernah berdosa, enggak pernah bermaksiat pada Allah, hanya taat aja isinya. Lalu berdoa, doanya seperti ini. Yang mau ngasih, mau berinfak, Allah Ta'ala berikan ganti, gantikan lagi. Kalau secara khusus, kalau nggak salah dalam fadilah sedekah itu ada pembelanjaan yang Allah Ta'ala akan ganti di dunia sebelum akhirat. Pertama adalah, kalau tidak salah ya, di fadilah sedekah itu, pertama adalah perbelanjaan untuk haji, kemudian perbelanjaan untuk jihad, lalu perbelanjaan untuk mahar. Untuk haji habis sekian puluh juta, sekian ratus juta, Allah Ta'ala gantikan sebelum mati. Perjalanan jihad
mendakwakan agama sampai habis sekian puluh juta. Di akhirat nanti lain lagi, itu yang utama. Di dunia Allah kan udah ganti. Makanya idealnya orang perjuangan agama Allah Ta'ala, jihad, dakwah dan sebagainya begitu. Idealnya ya infak, mengeluarkan uang. Makanya kita sudah ditarbiyah dengan sangat baik. 3 hari pakai uang sendiri, 40 pakai uang sendiri. Nah nanti yang mengeluarkan uang itu Allah Ta'ala ganti. Yang ketiga mahar. Makanya kalau ada uang maharnya yang gede, kalau ada uang begitu. Rasulullah SAW mahar itu 400 dirham. Berapa? 400 dirham. Antara 25 sampai 30 juta itu. Kalau memang ada, tapi kalau enggak, walau khataman min hadid, walaupun cincin yang bahannya besi, bahkan sangat murah maksudnya, enggak apa-apa juga. Jadi kan tadi masanya, soalnya adalah kalau ada, enggak ada ya sudah enggak apa-apa. Orang itu bukan yang paling utama. Sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu masa gede biji kurma aja padahal dia orang kaya. Nah ini termasuk yang akan diganti oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan dunia ini sebelum mati. Itu secara khusus. Secara umum ini udah malaikat mendoakan, ya Allah orang infak gantikan, kasih ganti yang dia belanjakan, kasih ganti dari yang dia keluarkan. Waman amsaka, dan barang siapa menahan uangnya, pelit, bakhil, kikir, apalagi pelit, apalagi namanya kedekut, nah, pokoknya pentil, terima bisa, ngeluarin nggak bisa. Wah, tiap ada apa aja terima, masih terima, ngeluarin susahnya setengah mati. Ya tahan nih. Itu kalau di Jawa Timur sana diistilahkan saking bakhilnya, kalau bisa kentutnya pun nggak keluar. Itu saking bakhilnya itu. Kentut pun ditahan, kalau uang itu bisa ditahan, jangan keluar juga, saking bakhilnya itu. Nah ini barang siapa menahan hartanya, bakhil ya, falam yatraf, lalu tidak binasa, apa maluhu, hartanya, itu bakhil kok uangnya masih awet, itu bakhil kok uangnya masih ada, gak apa-apa buktinya. At-talafal zahira, dengan kebinasaan yang zahir, fahuwa muqautaiman, ikut talifun, binasa juga, punah juga, musnah juga, bil hakikat, secara hakikat. Itu kan masih ada, ntar dulu hakikatnya itu nggak ada juga. Kenapa? Liqillatin difa'ihi bihi, karena sedikitnya dia ambil manfaat dengan hartanya, fi akhiratihi, di dalam akhiratnya man amsaka, wa dunyahu, dan dunianya man amsaka. Wa dzalika utawi qillatul intifa' iku a'zamu, lebih agung minat talafil ladhi huwa dhahabul mal, daripada talaf yakni binasa atau punahnya harta. Talaf yang berarti hilangnya harta. Jadi kalau dipilih mendingan, sebenarnya mendingan uangnya betul-betul hilang sehingga dia gak punya beban, gak harus nyimpan, gak harus ngawasin, daripada zahirnya punya uang tapi gak termanfaatkan. Jadi saya dimanfaatkan untuk dunia enggak, untuk akhirat enggak. Untuk dunia dia enggak bisa menikmati karena emang bakhil gitu. Untuk dirinya serba dipas, serba ditekan, serba diikat, serba dikurangi. Bukan karena zuhud, lain kalau karena zuhud itu lain. Kalau karena zuhud itu
untuk dirinya sederhana, untuk orang lain infak banyak. Tapi ini enggak, karena bakhil itu. Karena bakhil. Ya hari makanya pakai tempe asin itu aja. Kenapa? Saking sayangnya ke uang. Jadi itu dunia enggak dimanfaatkan. Bisa beli motor yang nyaman misalnya, sengaja beli motor yang suka mogok. Kenapa? Karena harganya murah. Pokoknya serba pas-pasan aja. Untuk dunia gak menikmati. Apalagi untuk akhirat. Lah terus disebut banyak uangnya dari mana? Kan sama dengan yang punya uang itu. Yang punya uang banyak, belanjanya misalnya sebulan 800.000. Dengan anak 5 bisa 800.000 bisa cukup. Bisa. Tiap hari tempe, kangkung asin, tempe, kangkung asin itu aja, terong, kasih sambal. Yang penting banyak. Sayur asem yang penting kuahnya banyak. Bukan karena zuhud, tapi karena bakhil. Yang satu memang miskin, belanjanya segitu. Terus apa bedanya? Yang orang uangnya banyak ini, begitu masuk masjid ada kencang lewat, keluar 2.000 rupiah. Masukin situ, ditutupin, seolah menjaga keikhlasan. Padahal bukan, takut ketahuan kebakhilannya. Tengok kanan kiri, kelihatan gak ya? Wah, Masya Allah itu. Padahal 2.000 itu, biar gak ketahuan. Dan yang orangnya miskin 2.000 sama juga, apa bedanya? Mendingan yang miskin tadi sekalian. Karena memang uangnya gak ada. Kalau ini tadi udah kaya, uangnya banyak, dia mesti menjaga, kadang khawatir, mikir, kadang pusing lagi. Hidupnya sama dengan yang miskin, apa bedanya coba? Yang miskin kedatangan tamu, ya karena miskin, maklum, dikasih kongguan isi rengginang. Nah, itu wajar. Ya ini orangnya kaya ya, Masya Allah berjajan. Wah, namanya monde, misi, wah dibuka isi rengginang semua. Harus apa bedanya? Nggak ada bedanya. Di akhirat hisabnya beda, lah itu yang celaka. Lah itu kan sama dengan talaf berarti. Sama dengan nggak punya uang. Ya Allah. Kira-kira ada nggak orang begitu? Ya banyak. Banyak. Allah. Dan sadari ya, bahwa kalau orang udah bakhil itu nggak akan malu dengan kebakhilannya. Ya contoh tadi misalnya, kalau kita kelihatan uangnya banyak, katanya punya tanah, di mana-mana punya tabungan gede, terus ada tamu nyuguhinya barang-barang yang murah, itu kan malu sendiri mestinya. Tapi kalau orang bakhil mah nggak akan malu, dia akan selalu punya alasan. Daripada uang dibuang untuk makanan, mendingan ditabung. Ada aja alasannya. Sampai ini depan mata Abuya sendiri kejadian ini. Allah. Orang kaya raya beli kusen bekas. Itu udah tahu bahwa harganya itu kalau nggak salah 210.000 atau 200 berapa gitu. Itu udah murah padahal. Pokoknya sekian lah rupiah nominalnya. Harganya sekian. Itu sudah murah. Dia pengen nawar dengan maksa, dengan cara yang seolah nggak sengaja. Maka gimana? Misalnya tadi harganya 210 atau 200 gitu. Maka dia sudah disiapkan sebelum sampai rumah, sebelum sampai toko yang jualan tadi, karena yang jualan sahabatnya sendiri. Maka disiapkan uang tadi 100 ribuan, 50 ribuan, plus 40.000. Berarti berapa? 190. Nawar 10.000. 220.000 gitu. Lupa lama kejadian.
Maka dimasukkan itu dalam kantongnya. Yang uang gede-gede disimpan di tempat lain. Udah. Oh iya, saya mau bayar kemarin kusen berapa ya? Ya udah 210 aja Pak, 210 yang ditegur. Oh iya ya, insya Allah. Aduh, mana uang tadi ya? Masya Allah. Aduh, kurang Pak, ini gimana ini? Gak apa-apa. Jadi sudah dirancang bagaimana bisa dapat harga murah dengan menawar paksa seolah nggak sengaja. Ada pokoknya banyak itu di tempat lain, sengaja di setting gitu. Hanya untuk awal 10. Oh, bahkan ini saya begini. Ini bukan ngasih, ini beli ini. Dan sudah murah. Itu sesuai maunya susah payah ngatur-ngatur uang demi nawar 10-20 ribu rupiah. Sementara uang di rekeningnya miliaran, bukan puluhan juta ya, miliaran. Ya Allah, ajaib. Maka jangan sampai kalian nanti punya sifat seperti itu, betul-betul memalukan. Masya Allah. Ya kalau orangnya mau hidupnya pas-pasan itu wajar nawar lagi. Ya ini uang, wah, Masya Allah, uang numpuk bisa. Na'udzubillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bersedekah barang siapa yang bersedekah sedekah bi'adli tamratin min kasbin thayyibin, dengan yang setara dengan sebutir kurma sedekahnya. Tapi min kasbin thayyibin, dari pekerjaan yang bagus. Wala yaqbalullahu illa thayyiban, jumlah mutaridah ini. Dan memang Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang bagus, yang bersih, suci. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah ya'khudhuha, mengambilnya sapa Allah, biyaminihi, dengan kekuasaan Allah. Fa yurabbiha, maka Allah Ta'ala membesarkannya, merawatnya, sedekah sebesar tampak tadi, lahu, untuknya, kama yurabbi ahadukum, sebagaimana memelihara salah satu dari kalian, fulwahu, ing anak kudanya, ahad, hatta takuna mislal jabal, sehingga jadi apa sedekah tamrah tadi iku mislal jabali, seperti gunung. Nah, ini lanjutannya. Setelah kita tahu adabnya, mestinya, tata caranya dan sebagainya, sumbernya pun harus benar juga, dari kerja yang halal. Dan ini yang tidak kalah penting, kalau jumlah mutaridah, tapi ini penting. Wala yaqbalullahu illa thayyiban, dan Allah Ta'ala enggak terima kecuali yang thayyib. Jadi prinsip agama itu jangan dikalahkan dengan prinsip akal kita yang kadang nggak sehat. Misalnya kita mengambil cerita yang katanya wallahu a'lam benar tidaknya, cerita Sunan Kalijogo yang katanya dulu sebelum masuk Islam, itu sebelum masuk Islam ya, adik dia juga, bahwa sebelum masuk Islam dia ini perampok yang soleh, perampok tapi soleh. Kenapa ngerampokin uangnya orang-orang bakhil, lalu dia nggak makan, dibagikan pada orang-orang miskin. Kalau nalar kita otak yang dangkal kan, bagus itu, kan bantu orang miskin, bantu orang miskin, memaksa orang kaya untuk sedekah paksa. Kalau nalar kita, kalau secara agama gimana? Ya tetap nggak bisa, tetap nggak bisa. Ada waktunya, ada tempatnya, ada hukumnya masing-masing. Dan dalam kaidah al-ghayah la tubarrir wasilah, ya. Al-ghayah la tubarrir wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan cara. Dan semulanya begitu. Wah, gak apa-apalah,
salah-salah dikit dosa dia. Yang penting niat kita bagus. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Barang siapa pengen kebaikan, ya caranya juga harus baik. Al-ghayah la tubarrir wasilah. Maka kalau pengen sedekah, pengen berbuat baik, ya dari sumber yang baik. Dan terus gimana ya? Jangan ngerampok. Dari mana? Kerja. Kerja punya uang, kasihkan, sedekahkan. Bukan hasil rampokan baru diberikan. Salah tetap aja salah. Dan ada kejadian seperti itu, kemudian dapat nilai bagus, ya itu nggak bisa jadi dalil dari kita Quran dan hadis. Ijma qiyas. Itu buktinya, itu fulan dari hasil itu akhirnya Allah terima taubatnya. Itu lain perkara. Kejadian manusia selain Anbiya alaihi wassalatu wassalam itu bukan dalil. Yang kita jadikan dalil adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu nanti muncul ijma, qiyas, kemudian ada lagi istihsan, wasal dan sebagainya. Tapi utamanya di situ. Bukan perbuatan orang. Bukan. Maka jangan memakai rumus matematika yang salah. Enggak apa-apa lah. Bohong dikit nanti kan dapat uang lebih. Disedekahkan pahalanya 700 kali lipat. 700 ini cuma satu bohongnya, masih untung 699. Menang. Oh, itu matematika apa itu dipakai untuk hitung-hitung dosa dan pahala itu? Itu ibaratnya kita mengambil obat, di situ ada habus sauda, ada madu, ada apalagi, ada misalnya bangsa apa jahe merah, bangsa sirina, macam-macam obat lah di situ. 10 macam obatnya. Kasih racun satu bagian, gimana? Ada yang mau minum? Wah, minum aja, racunnya cuma satu macam. Ini 100 macam obat semua ini. Racunnya cuma satu macam, gimana? Mau diminum? Mati tetap aja. Itu analoginya kalau begitu. Maka jangan sampai disangka oleh setan, nggak apa-apa lah, dosa-dosa dikit. Kalau pakai sedekah kan gede juga pahalanya, masih untung kita. Nggak bisa begitu. Kalau yang ada itu adalah kisah sahabiyah yang oleh Rasulullah SAW dikasih tahu. Beliau sampaikan bahwa aku melihat kebanyakan ahli neraka adalah para wanita. Ya Rasulullah, kenapa itu? Yukthirnal la'na wa yakfurnal ashir. Banyak melaknat, mudah mengumpat, mudah memvonis gitu. Wa yakfurnal ashir, dan kufur pada kebaikan suami. Kurang berterima kasih pada kebaikan suami, kurang menghargai kebaikan suami. Suami bersusah payah jungkir balik siang malam bertahun-tahun, mengecewakan sekali, kebaikan terhapus semua. Kebaikan akan 10 tahun gak ada nilainya di depan saya dengan satu kesalahan ini. Allah. Ya penulah. Nah, ini untuk kasus ini para sahabat bertanya, ya Rasulullah, terus apa yang harus kami lakukan? Begitu. Rasulullah kan bersedekahlah. Dari situ Ibnu Hajar rahmatullah alaihi mengambil pelajaran bahwa kesalahan-kesalahan dosa-dosa begitu diharapkan akan Allah Ta'ala hapus dengan sedekah. Ya. Kesalahannya bukan dosa atau kesalahannya bukan penghasilan haram lalu dengan sedekah jadi haram, bukan. Jadi dengan dianggap kita cari yang haram gak apa-apa asalkan ada sedekahnya, bukan begitu ini ceritanya. Ini kisahnya ada kesalahan atau dosa-dosa yang sangat sulit ditinggalkan. Itu jelas salah gitu. Tapi nggak ada hubungannya dengan halal haramnya rezeki tadi. Nah, kalau itu maka dengan sedekah diharapkan akan ada maaf dari Allah Ta'ala. Diharapkan begitu. Tapi kalau sumber yang haram, ya sudah haram tentu aja haram. La yaqulullahu illa thayyiban, Allah Ta'ala nggak terima kecuali yang bagus, yang baik, yang suci, yang halal. Nah, kalau dia bersedekah dari harta yang suci, yang bersih tadi,
walaupun punyanya hanya sebutir kurma. Jadi kita jangan terlalu letterlek, nggak apa-apa lah, sebutir juga ada pahalanya jadi gede nanti. Iya, dari sebutir dari siapa? Masa punya kebun kurma tiap musim panen bertonton sedekah hanya satu butir, dengan hadis ini gimana tuh? Kalau dia punyanya segitu, hasil dari yang halal, Allah Ta'ala akan pelihara itu seolah ditanam lalu dibesarkan oleh Allah Ta'ala sehingga menjadi seperti gunung Uhud. Kalau gede, kalau itu suci dan ikhlas. Wa kadzalika warada fil kisrah wal luqmah min al-khubzi thayyib. Demikian pula telah datang riwayat atau hadis tentang sepotong atau satu suap roti. Ada di fadilah seperti ini. At-thayyib yang halal, yang bagus, wa huwa al-halal. Nah, maksudnya thayyib adalah halal. Wala yaqbalullahu ghairahu. Nah, ini harus diingat. Allah Ta'ala tidak terima selain itu. Kan pernah Rasulullah SAW diikram oleh seorang sahabat. Jadi Rasulullah SAW datang, sahabat yang didatang ini pengen ikram, maka pergi cari domba untuk disembelih. Cari-cari nggak ada. Akhirnya ada yang punya domba, tapi yang punyanya pergi, yang ada hanya istrinya. Ya, yang ada hanya istrinya. Oleh sahabat ini dibeli dari istrinya, sedangkan domba itu milik suaminya. Nah, ini tetap berlaku gitu. Ini miliknya atau bukan, milik siapa yang berhak mentransaksikan itu mesti jelas gitu. Nah, ini bukan infak, kan ini jual beli. Lain kalau itu infak dan suaminya udah mempersilahkan. Udah kalau perlu apa ambil dari dompet, nggak apa kasih ke orang. Nah, itu lain lagi. Ini kan domba milik suaminya, istrinya yang menjual, dibeli oleh sahabat. Dibeli ini bukan dari haram, naudzubillah, bukan. Dianggap oleh sahabat ini nggak apa-apa lah. Kan istri dia sendiri. Maka disembelih, disuguhkan pada Rasulullah SAW. Itu dikunyah tuh nggak bisa. Nah, kalau saya keluarkan tanya, dari mana kamu dapatkan? Diceritakan, oh ya Allah, udah. Keluarkan semua, kasih pada tawanan-tawanan. Gak ada yang boleh makan. Nah, ini lihat niatnya benar. Caranya benar udah mengikram. Cuman cara mendapatkannya ini dari yang gak benar. Dari beli, bukan dari pemiliknya. Halal. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam, wahai anak manusia, innaka intabdil fadla khairun laka. Sungguhnya apabila engkau menyerahkan al-fadla yang lebih iku khairun laka, wa in tumsik, dan apabila engkau menahanhu pada al-fadl iku syarrun laka, itu lebih buruk bagimu. Wala tulamu ala kafafin, dan kau tidak dicela ala kafafin, atas secukupnya keperluan pokok. Maksudnya kalau ada yang disimpan untuk jaga-jaga sesuai yang dia perlukan, maka tidak tercela. Yang tercela itu tadi ditumpuk, gak saking bakhilnya, itu tercela. Wabda, dan mulailah biman, dari orang atau dengan orang tahu yang menjadi tanggunganmu. Dari mana infak ini? Sedekah untuk siapa? Pada orang sekitar kita. Orang menjadi tanggungan kita, bawahan kita, keluarga kita. Itu kita utamakan. Ya? Itu kita utamakan. Jangan sampai seolah-olah biar terkenal sebagai dermawan, masya Allah, di luar. Oh, infaknya di mana-mana, bangun masjid, bangun musola, bangun pondok, infak ini. Sementara keluarganya sendiri menderita, dibiarkan. Anak buahnya sendiri sedang terkapar, megap-megap kekurangan makan, dibiarkan. Sementara yang jauh-jauh itu seolah ya
nggak tahu karena ingin dapat nama atau karena apa. Oh, masya Allah, habis-habisan di sana. Yang paling dekat nggak dapat, paling dekat nggak dapat apa-apa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini wabda biman ta'un. Wal yadul ulya khairu min al yadi sufla, dan tangan di atas lebih daripada tangan di bawah. Antara memberi dan menerima. Makanya saking tingginya adab dalam Islam ini, sampai kalau kita memberi pada orang yang kita hormati, maka kita berinya bukan tangan kita yang di atas, walaupun kita ngasih ini judulnya. Ngasih makanan, ngasih hadiah, bawa minyak wangi, bawa apa batu ali yang mahal dan sebagainya. Tetap kalau kita ngasih hadiah, kita balik tangan kita yang di bawah. Nah, saya seperti itu adabnya. Nah, misalnya kita ngasih cincin begini misalnya. Pak Ustaz, ini saya kasih hadiah, enggak begitu adabnya. Tapi dibalik tangan kita yang tetap di bawah. Pak Ustaz, ini tolong diterima. Nah, jadi kita muliakan bahwa dia menerima, tapi tangannya tetap di atas. Sebab ini tadi al-yadul ulya khairum min al-yadi sufla. Hakikatnya kita mengasih hakikatnya gitu. Tapi sebagai adabnya tadi, kita jangan merasa lebih baik sehingga kita letakkan tangan kita di bawah. Wallahu a'lam. La ilaha illallah Muhammadur